Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku semuanya. Saya hormati Bapak Rahmat Wijanto selaku dosen mata kuliah IPA MISD dan teman-temanku yang lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom Meet kali ini. Perkenalkan, nama saya Amanda Melviani yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi zat dan perubahannya. Adapun anggota kelompok saya yaitu Adila Nilia Ayla Putri. Nilia Putri. Baik teman-teman, langsung saja kita ke mulai sesi yang pertama, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian zat. Zat adalah sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, sedangkan wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Suatu zat memiliki sifat-sifat partikel yaitu partikel tidak diam tetapi selalu bergetar atau bergerak. Di antara satu partikel dengan partikel yang lainnya, terdapat gaya tarik-menarik. Di antara satu partikel dengan partikel yang lain, terdapat ruang antar partikel yang disebut dengan pori-pori. Yang selanjutnya adalah wujud zat. Wujud zat merupakan bentuk-bentuk berbeda yang diambil oleh berbagai fase materi berlainan. Secara umum, wujud zat digolongkan menjadi tiga, antara lain yaitu zat padat, zat gas, dan zat cair. Yang pertama, zat padat. Contoh zat padat yang ada di sekitar kita antara lain yaitu genteng, batu, meja, dan masih banyak contoh lainnya. Zat padat memiliki ciri-ciri yaitu memiliki susunan partikel yang teratur dan cukup rapat dan juga memiliki bentuk dan volume yang tetap. Wujud selanjutnya adalah wujud zat gas. Zat gas sering diartikan sebagai sebuah zat atau benda yang mempunyai volume serta bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contoh dari zat gas yang ada di sekitar kita yaitu balon, ban motor, dan ban sepeda, gelas kosong, dan masih banyak lagi. Zat gas memiliki beberapa ciri-ciri di antaranya yaitu bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan wadahnya, memiliki volume yang berubah dan tidak tetap. Selanjutnya adalah zat cair. Zat cair merupakan suatu zat atau benda yang mempunyai volume tetap, namun bentuknya dapat berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadah yang digunakan untuk meletakkan zat ini. Sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari yaitu susu dalam botol, air di dalam ember, dan masih banyak lagi. Zat cair memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu bentuk zatnya menyesuaikan wadah atau tempat untuk meletakkan zat tersebut, memiliki susunan partikel yang kurang rapat dan juga kurang teratur. Selanjutnya, perubahan wujud zat. Perubahan keadaan suatu zat adalah perubahan fase zat secara termodinamika ke keadaan materi yang berbeda. Zat ini dapat terjadi pada peristiwa pelepasan dan penyerapan panas. Perubahan status terjadi ketika titik tertentu tercapai asam atau senyawa dari zat tersebut yang biasanya dinyatakan dalam angka temperatur. Misalnya, air harus mencapai titik bekunya untuk menjadi padat dan air menjadi gas harus mencapai titik didihnya. Berdasarkan diagram di samping, zat dari wujud yang satu ke wujud yang lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Membeku yaitu berubahnya wujud zat dari cair ke padat, mencair zat dari padat ke cair, mengkristal zat gas ke padat, menyublim wujud zat cair ke gas, mengembun wujud zat dari gas ke cair. Yang pertama, menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan benda cair menjadi gas. Terdapat cara untuk mempercepat terjadinya penguapan, yaitu memanaskan, memperluas permukaan, meniup udara di atas permukaan, dan mengurangi tekanan di atas permukaan. Contohnya, air yang direbus jika dibiarkan lama-lama akan habis. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Adila. Yang kedua ada perubahan wujud zat yaitu membeku. Membeku ialah peristiwa perubahan zat cair menjadi padat karena adanya pendinginan. Es adalah bentuk atau wujud dari air menjadi bentuk padat. Air dapat membeku apabila mengalami penurunan suhu yang sangat dingin. Contoh, lilin cair yang didinginkan.
Selanjutnya ada perubahan wujud zat yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan zat padat menjadi cair. Hal ini karena adanya kenaikan suhu atau panas. Contoh perubahan zat padat menjadi cair yaitu pada es batu yang berubah menjadi cair atau lilin yang dipanaskan. Selanjutnya yang keempat itu ada perubahan wujud zat yaitu mengembun. Mengembun merupakan suatu peristiwa perubahan benda gas menjadi air yang merupakan kebalikan dari menguap. Secara sederhana dapat kita lihat minuman dingin seperti es teh. Kalau diamati dengan seksama, permukaan luar dari wadah minuman es tersebut menjadi basah karena uap air dalam udara yang menyentuh gelas mengembun. Hal ini disebabkan suhu gelas lebih rendah daripada suhu uap air di sekitar gelas. Selanjutnya yaitu ada perubahan wujud zat mengkristal. Dalam peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat ataupun sebaliknya, mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud gas menjadi padat. Contohnya adalah kapur barus atau pada peristiwa perubahan uap menjadi salju. Selanjutnya ada perubahan wujud zat menyumblim. Menyumblim merupakan suatu peristiwa perubahan wujud zat padat menjadi gas atau sebaliknya. Contoh menyumblim yaitu pada kapur barus yang disimpan di lemari pakaian lama-lama akan habis. Nah, selanjutnya ada faktor perubahan wujud benda. Perubahan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan zat adalah sebagai berikut. Yang pertama ada pemanasan. Pemanasan suatu benda akan menimbulkan perubahan pada benda. Pemanasan pada benda padat dapat mengubah wujud benda menjadi cair. Contohnya, lilin yang dipanaskan akan berubah menjadi cair. Yang kedua ada pembakaran. Pembakaran suatu benda akan menyebabkan perubahan pada benda. Kertas yang dibakar akan berubah menjadi abu. Sebelum dibakar, sifat kertas adalah berwarna putih, dapat menyerap tinta, dan tidak rapuh. Namun setelah dibakar, kertas berubah menjadi warna abu yang berubah menjadi abu yang berwarna hitam, bersifat rapuh dan tidak dapat menyerap tinta. Selanjutnya ada peletakan di udara terbuka. Minyak kayu putih yang diletakkan di udara terbuka akan menguap karena perubahan menguap yaitu perubahan menjadi gas. Es batu yang diletakkan di tempat terbuka akan mencair dan kentang yang dibiarkan di udara terbuka akan berubah warna dan dapat cepat busuk. Selanjutnya ada pendinginan. Benda yang bersifat cair akan berubah menjadi padat dan keras jika didinginkan. Air merupakan zat cair dan es adalah benda padat. Sifat es berbeda sifat dengan padat. Jadi, sifat air berubah setelah mengalami proses pendinginan. Selanjutnya ada penambahan air. Pencampuran air pada suatu bahan akan menyebabkan perubahan wujud. Semen dicampur air, suhu akan meningkat sehingga dari serbuk menjadi padat. Karbit apabila diberi air, maka akan melepaskan gas, sehingga mudah terbakar. Contoh lainnya adalah ketika gula yang berupa kristal padat ditambah menjadi air dan kemudian diaduk, maka gula tersebut akan melarut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi cepat lambatnya perubahan benda. Yang pertama ada suhu. Suhu atau temperatur yang sering berubah-ubah akan mempercepat terjadinya perubahan apabila jika perbedaan suhu cukup besar. Yang kedua ada pembusukan. Pembusukan terjadi karena adanya bakteri atau jamur yang menempel. Di udara, banyak berterbangan kuman yang bisa menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Yang selanjutnya ada pemberian tekanan. Pemberian tekanan pada benda yang keras dapat berubah menjadi lunak, di mana jika tekanan tinggi akan menjadi api dan jika pemberian tekanan rendah maka akan berubah menjadi air. Selanjutnya itu ada macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama ada perubahan fisika. Perubahan fisika merupakan perubahan materi yang tidak disertai dengan pembentukan zat yang jenisnya baru. Contoh perubahan fisika yaitu pencampuran gula ke dalam air membentuk larutan gula.
Yang kedua, itu ada perubahan kimia. Perubahan kimia adalah suatu perubahan materi yang menghasilkan jenis dan sifat materi berbeda atau baru dari zat semula. Dinamakan perubahan kimia atau reaksi kimia. Contoh perubahan kimia adalah pembakaran kayu. Jika kayu dibakar, akan menghasilkan arang kayu. Di sini ada perbedaan. Selanjutnya ada perubahan sifat benda yang bersifat sementara dan bersifat tetap. Akibat berinteraksi dengan udara, air, api, atau benda lain, suatu benda dapat berubah wujud. Perubahan tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu perubahan sementara dan perubahan tetap. Yang pertama ada perubahan sementara. Perubahan sementara adalah perubahan benda yang bersifat sementara. Artinya bahwa bentuk benda yang mengalami perubahan padat berubah kembali berubah kembali ke bentuk awal. Contoh perubahan sementara adalah air yang didinginkan akan berubah wujud menjadi es. Sebaliknya, jika es dibiarkan di udara terbuka atau dipanaskan, akan berubah kembali menjadi air. Yang selanjutnya ada perubahan tetap. Perubahan benda bersifat tetap, artinya benda mengalami perubahan dan tidak bisa kembali seperti semula. Perubahan wujud benda yang dipanaskan atau disebabkan oleh faktor-faktor lain akan kehilangan sifat-sifat asalnya dan tidak bisa kembali lagi. Perubahan tetap disebut juga perubahan wujud benda yang tidak dapat bolak-balik atau perubahan kimia. Contoh perubahan tersebut antara lain pembakaran benda, pembakaran benda, pembakaran suatu benda dapat menghasilkan zat baru yang memiliki sifat berbeda. Contohnya adalah kertas dibakar menjadi abu. Abu tidak dapat berubah wujud menjadi kertas kembali. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penyampaian materi dari kelompok 12. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman.